Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya, Sidik Aldino. Kali ini saya akan coba mereview sebuah alat ya. Suara saya ngomong kedengeran nggak ya? Oke, saya akan coba mereview sebuah alat Samsung Galaxy Buds edisi pertama. Ya, jadi hari ini tagline-nya adalah real day test dari Samsung Galaxy Buds edisi pertama. Ya, saya semalam udah ngecas, udah 100%. Sekarang jam agak telat ya, agak siang. Kita mulainya jam setengah 1 siang. Ini posisi 100%. Saya udah pakai ya. Jangan lupa pakai masker guys kalau keluar guys. Karena Covid belum selesai, masih ada ya. Mudah-mudahan di 2021 vaksinnya sudah ada, kita semua udah bisa tenang. Tapi tetap pelajarannya adalah menjaga kebersihan dan protokol kesehatan. Bagi yang baru gabung di channel ini atau belum subscribe, please minta tolong like dan subscribe-nya ya untuk konten-konten saya nantinya. Di sini saya biasanya akan ngebahas sebuah alat, terus saya cobain sehari-hari ya. Saya pasang, saya pakai setiap dari pagi sampai malam atau dari siang sampai malam. Nanti kita akan ngecek juga bagaimana performance-nya, bagaimana kualitas suaranya kalau Galaxy Buds gitu ya. Kalau handphone bagaimana kekuatan baterainya. Ini juga kekuatan baterainya juga akan saya cek, akan saya tes berkala gitu. Mudah-mudahan bisa jadi panduan teman-teman buat yang mau coba-coba pakai Galaxy Buds. Harga barunya di 1,8, harga secondnya mungkin sekarang orang banyak yang jual di harga 1 jutaan. Masihkah Samsung Galaxy Buds edisi pertama tahun 2018 kalau nggak salah, itu masihkah worth it di tahun 2021 ya? Oke, kita akan jalan dulu guys sambil cari makan siang. Oke, stay tune. Kita masih menggunakan Samsung Galaxy Buds-nya ya, pakai headphone Huawei Nova 5T juga. Mendengarkan musik, terus tadi juga meetings, teleponan, semua pakai Galaxy Buds. Kita cek lagi ya berapa kekuatan baterainya. Oke, thank you. Dengan desain yang compact, charging case-nya ini juga sangat enteng dan sangat mudah masuk di kantong. Jadi kalau butuh tinggal dipakai, kalau enggak tinggal ditaruh di charging case lalu ditaruh di kantong. Juga untuk Galaxy Buds-nya sendiri ini sangat fit di ukuran kuping saya. Saya pakai ukuran yang medium ya. Ear tips-nya ada 3 macam, smart, medium, dan large. Tapi untuk kuping saya paling enak pakai yang medium. Nah, untuk di aplikasinya sendiri ya, untuk Galaxy Buds ini kita bisa mengatur-ngatur keluaran suara equalizer-nya ya. Tergantung dari teman-teman sukanya yang tipe suara seperti apa. Di sini ada settingan secara defaultnya 1 2 3 4 5. Ada 5 settingan default. Yang pertama itu bass boost. Ini lebih suara bassnya akan dikeluarin. Kalau soft ini bassnya lebih agak kecil sedikit gitu ya. Nah, tapi tetap suaranya clear.
Kalau dynamic ini dia AI-nya sangat canggih ya. Jadi dia benar-benar menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Jadi ketika suara bassnya yang terlalu tinggi, dia akan otomatis mengurangi tapi membalance gitu. Jadi dynamic, saya sering pakainya yang dynamic sih, yang sering bisa ngebalancing suara yang masuk di kuping saya. Kalau clear ini lebih ke suara ya, jadi dia bassnya agak berkurang ya kan, jadi suaranya yang lebih clear gitu. Kalau treble boost ini benar-benar treble-nya yang bermain gitu. Nah, bisa juga teman-teman dimatikan, jadi benar-benar normal aja, musiknya juga tidak ada efek-efek ya, tapi saya tidak merekomendasikan dan saya paling suka pakai yang dynamic aja gitu. Nah, di sini juga ada settingannya untuk Galaxy Buds-nya ya. Read notification allowed. Jadi kalau kita bisa milih aplikasi-aplikasi apa aja yang ketika dia masuk di notifikasi, si Galaxy Buds asistennya dia akan memberitahu email gitu, atau SMS atau WhatsApp kayak gitu. Nah, ini saya tidak terlalu banyak pakai ini, cuman untuk 2 aja ya. 2 itu adalah miss call sama satu lagi tuh ya, kok nggak ada. Miss call sama email. Ya, miss call sama email di atas ternyata ya. Terus yang kedua touch controlnya itu 1 kali untuk play, tap 1 kali ya di kanan atau kiri untuk play or pause musik tracks gitu ya. Terus untuk play next track atau next itu tap 2 kali. Juga untuk menelpon dan mengakhiri panggilan, tap 2 kali. Lalu kalau yang untuk kita mau back ke musik yang tadi sebelumnya, itu tap 3 kali, play previous track. Nah, yang terakhir touch and hold. Nah, ini tergantung dari teman-teman, misalnya mau bikin supaya musiknya berkurang, volumenya sedikit ketika lagi ngobrol sama orang, itu tinggal di touch and hold aja, seperti itu. Atau bisa juga untuk menolak panggilan gitu. Nah, di settingan quick ambient sound namanya ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya lagi dengerin musik, ada orang ngomong sama kita, kita bisa tinggal lihat di sini ya, kita bisa tinggal klik yang sebelah kiri ya, tap gitu, ditahan yang sebelah kiri, musiknya akan otomatis berkurang volumenya, jadi kita bisa dengar teman kita yang ngomong apa gitu. Nah, saya setting di sini kalau untuk yang right untuk memulai Spotify gitu. Itu untuk touch controlnya. Lalu ambient sound ini adalah kalau teman-teman misalnya dipakai di jalan biar masih kedengeran suara-suara sekitar, itu bisa di on kan ya. Jadi ambient sound volumenya itu dia bisa masuk dan kita lebih fokus ke orang-orang, sambil di backgroundnya ada musik yang bermain di telinga kita gitu loh. Tapi saya jarang banget pakai ambient sound. Saya lebih suka bukan noise cancelling ya, ini tidak active noise cancelling, tapi ini lebih ke suara musiknya memang bikin kedap gitu loh, bikin kedap ya. Kalau ambient soundnya dinyalakan, kita masih bisa mendengarkan suara-suara di sekitar kita gitu. Terus ada lagi advance ya kan, ini nggak pernah saya gunakan ya, nggak pernah, karena memang saya tidak perlu seamless earbud connection ya. Find my earbud, dia kalau kita start akan getar-getar, tapi jangan sekali-kali coba ngetes Find my earbuds kalau Galaxy Buds-nya ada di kuping kita ya. Jangan kalau dipakai, jangan dipakai. Kalau lagi dipakai Galaxy Buds-nya di kuping, jangan dipakai. Oke. Itu aja kalau dari segi aplikasinya itu namanya Galaxy Wearable, ada di Play Store juga. Jadi teman-teman bisa mengatur-ngatur ya. Kalau untuk yang Galaxy Plus dan Galaxy Pro Live itu kan sudah bisa mengatur suara-suaranya sendiri ya. Dynamic softnya itu bisa diatur, treble-nya segala macam, manual setting lah. Kalau ini masih
auto aja. Kita hanya dikasih 5 pilihan kategori suara. Tapi sejauh ini saya sangat merekomendasikan buat teman-teman yang mau beli, ini masih worth it di tahun 2021. Thank you. Sekarang sudah menunjukkan jam setengah 11 malam ya. Tadi saya seharian sudah mencoba Galaxy Buds-nya. Sekarang juga masih saya pakai buat dengerin musik, buat meeting, buat dengerin nonton film di laptop juga tadi. 1 hari full saya gunakan. Memang untuk kekuatan baterainya dia untuk kalau non-stop ya, kalau non-stop setel musik terus dia kurang lebih di 6 jam kurang lebih ya, tapi tadi saya sampai 5 jam lah, 5 jam lebih sedikit. Saya nggak ngecas-ngecas, cuman sesekali masukin ke charging case-nya, karena di charging case-nya ini juga bisa ngecas. Jadi sebentar doang saya masukin, saya pakai lagi gitu. Jam setengah 11 malam dan baterainya masih bertahan. Yang kanan ini 10%, yang kiri 15%. Jadi di tahun 2020 ini Samsung Galaxy Buds generasi pertama yang keluar pertama kali tahun 2018 itu menurut saya masih worth it banget dipakai dan masih sangat value for money buat teman-teman yang mungkin berminat nyari secondnya. Kurang lebih sekarang di harga 1.100.000-an, 1.200.000. Kalau barunya mungkin sudah nggak ada ya, jadi teman-teman bisa cari-cari juga di marketplace. Yang saya suka dari Samsung Galaxy Buds generasi pertama ini, dia bentuknya compact, gampang dibawa ya, dan ini chargingnya juga bisa ngecas ya. Untuk review-review yang lebih lengkapnya bisa teman-teman cari di YouTube. Itu aja menutup vlog real day test ya. Jadi 1 hari penuh saya coba pakai terus-terusan. Saya pakai buat sekali lagi denger musik, buat meeting, buat nelpon, buat semuanya. Dan ini saya sangat suka sekali, daily driver saya kalau lagi di jalan gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman suka dengan vlog real day testnya. Boleh komen-komen di bawah menurut teman-teman apa ada masukan buat saya, atau apakah ini vlognya menarik atau tidak gitu ya. Jadi bisa jadi bahan juga untuk nextnya saya membuat vlog yang seperti apa. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah malam, saatnya istirahat. Jangan lupa yang belum subscribe, please like dan subscribe-nya, bisa membantu saya juga, dan supaya channel ini juga berkembang, bisa kasih review, bisa kasih real day test buat teman-teman semuanya. Jangan lupa meskipun 2020 sebentar lagi sudah habis ya, kita menuju 2021. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan 2021 kita semua masih diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita masih diberikan kesehatan selalu. Jangan lupa protokol kesehatan teman-teman, 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan pernah ditinggalkan. Meskipun sudah mulai new normal, tapi kebersihan di tangan ya, pakai masker itu masih penting, menjaga kesehatan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan suka. Ketemu lagi di vlog selanjutnya, Real Day Test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.